Saya berasal dari sebuah kampung yang mungkin jauh dari keramaian. Di kampung inilah saya bertemu dan menikah dengan seorang laki-laki, membangun sebuah keluarga, tepatnya di tahun 1995 di bulan Januari. 10 bulan pernikahan kami dikaruniakan seorang putri. Kehidupan kami menjadi semakin berarti dan lengkap dengan kehadiran anak pertama kami. Ditambah lagi dengan pekerjaan suami saya yang mendapatkan posisi yang bagus, yaitu menjadi orang kepercayaan di sebuah perusahaan. Kehidupan saya dan suami boleh dikatakan berhasil secara materi dan boleh juga dikatakan bahwa kami adalah salah satu keluarga yang sukses di kampung itu pada waktu itu. Saya bersyukur karena mendapat pekerjaan dengan posisi yang cukup bagus yang boleh menjadi salah satu orang kepercayaan dari perusahaan di mana tempat saya bekerja pada saat itu. Melalui pekerjaan ini, kami boleh dibilang menjadi salah satu keluarga yang sukses secara materi. Apapun yang kami mau pada saat itu boleh dibilang dengan mudah untuk kami miliki, tanpa harus kami berpikir ulang karena uang dengan sangat mudah untuk saya dapatkan. Beberapa tahun pun berlalu. Saya dan suami sudah dikaruniakan 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Karena keinginan untuk anak-anak mendapatkan tempat sekolah yang lebih bagus, pengetahuan yang lebih luas, masa depan yang lebih baik, kami memutuskan untuk datang ke Pontianak. Awalnya, saya dan anak-anak yang lebih dahulu berangkat ke kota Pontianak di tahun 2007. Saat itu anak pertama saya sudah berumur 12 tahun. Saya sepakat dengan istri untuk mereka pindah ke Pontianak agar dan untuk anak-anak kami boleh mendapatkan ilmu pengetahuan dan masa depan yang lebih baik lagi. Sementara saya masih melanjutkan pekerjaan saya di kampung, dan sebulan sekali saya mengunjungi keluarga, yaitu istri dan anak-anak saya di Pontianak. Dari 2007 hingga 2008, 1 tahun sudah kami di Pontianak. Terus terang, selama 1 tahun di Pontianak, kehidupan keluarga saya sangat sejahtera dan diberkati. Selama 1 tahun itu, suami saya sebulan sekali bolak-balik dari kampung kami ke Pontianak. Selama dia di Pontianak, pekerjaan yang dia pegang dipercayakan kepada karyawan-karyawannya yang ada di sana. Seolah semua baik-baik saja. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun dengan karyawan-karyawan saya percayakan begitu saja semua pekerjaan yang seharusnya saya handle. Karena ini berhubungan dengan nominal yang sangat besar. Alhasil, selama 1 tahun saya bolak-balik di kampung menuju Pontianak dan menetap tinggal di Pontianak. Selama itu juga anggota yang saya percayai telah menipu saya dan menggelapkan uang perusahaan. Sehingga ketika diaudit oleh pihak perusahaan dan bos besar saya, perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar oleh karena perbuatan dari anggota saya. Dan sebagai konsekuensi dari perbuatan anggota atau karyawan-karyawan saya harus keluar dari perusahaan tersebut. Tidak cukup sampai di sini, saya harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang begitu besar yang telah dimakan oleh anggota atau karyawan-karyawan saya. Bukan hanya bertanggung jawab untuk membayar kerugian perusahaan, tapi semua aset, harta benda yang ada pada kami itu harus disita dan diambil oleh pihak perusahaan.
Kejadian ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi saya dan suami saya, di mana biaya hidup kami di Pontianak sangatlah besar dan kami sudah terbiasa hidup enak di Pontianak. Sampai suatu hari, kami diperhadapkan dengan kehidupan di mana kami bukan memulai dari nol lagi, tapi dimulai dari minus, di mana kami harus memikirkan kehidupan anak-anak, belum lagi biaya sekolah dan kebutuhan mereka. Ditambah lagi harus membayar kerugian perusahaan yang disebabkan oleh anggota karyawan saya. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, rumah mewah yang ada pada kami sudah disita. Keluarga kami mau tidak mau, suka atau tidak, kami terpaksa harus mengontrak rumah petak di sebuah tempat di Pontianak. Tempat kami tinggal di rumah tersebut. Rumah yang tanpa toilet itu harus kami tempati selama 2 tahun lamanya. Di mana ketika datang hujan, kami harus siap-siap. Dengan datangnya banjir, krisis yang sangat luar biasa kami alami. Sampai pada titik terendah di kehidupan keluarga kami. Merasa tidak sanggup untuk menghadapi semua itu. Tidak ada jalan keluar lagi untuk kehidupan keluarga kami. Suami saya sempat mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi puji Tuhan, di saat yang tepat, Tuhan Yesus itu sangat baik. Sekalipun kami terpuruk, kami mungkin melupakan Tuhan di tengah-tengah zona nyaman kehidupan kami. Seolah-olah tanpa Tuhan, kami bisa melakukan apa saja. Kami tidak memerlukan Tuhan, sampai akhirnya kami harus mengalami masalah yang begitu berat. Dan ketika kami merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan Yesus dengan caranya mempertemukan kami dengan seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja di Pontianak. Hamba Tuhan inilah bersama istrinya yang terus melayani kami, mendorong dan memberikan kami semangat untuk terus melanjutkan kehidupan ini di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami. Hamba Tuhan ini jugalah yang terus mengajarkan kami untuk terus hidup dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan sampai akhirnya kami bergabung di gereja yang dimana hamba Tuhan ini menggembalakan. Dan puji Tuhan, sampai pada saat hari ini kami boleh terus setia di gereja yang hamba Tuhan ini layani. Tuhan Yesus tidak menjanjikan langit selalu biru. Dia juga tidak berjanji setiap langkah hidup kita akan selalu berjalan mulus. Begitu juga dengan kehidupan yang kami lalui. Kami tahu tidak mudah, tapi kami sepakat, sehati dan percaya Tuhan yang akan selalu menopang dan memberikan kekuatan kepada kami untuk bersama-sama melewati badai kehidupan ini. Selama 1,5 tahun, saya menganggur dan tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Dan kedua anak kami sudah terlanjur didaftarkan masuk ke sekolah yang bagus di Pontianak. Seperti yang istri saya katakan tadi, kami hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami. Hal yang membuat saya semakin bersedih, yaitu ketika akan diadakan ibadah keluarga atau family blessing pada tengah minggu. Kami harus siap-siap dengan resiko datangnya hujan yang bisa membuat rumah yang kami sewa kebanjiran dan yang mungkin mengganggu perjalanan ibadah kami. Setiap kali kami ibadah, saya selalu menangis kepada Tuhan. Saya terus bertanya kepada Tuhan, kapan badai ini akan berlalu, Tuhan? Memasuki tahun yang kedua, kami boleh melihat dan menyaksikan bahwa perlahan Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kami. Suami saya boleh kembali bekerja di perusahaan tempat dia bekerja dulu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, semua utang kerugian perusahaan yang disebabkan oleh anggota-anggota atau karyawan suami saya itu dihapuskan tanpa syarat. Sangat luar biasa kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa Bapa Yahweh. Hal yang mustahil bagi kita manusia, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan,
itu yang Tuhan kerjakan dan sediakan bagi kami. 2 tahun kami sewa rumah. 2 tahun juga kami harus hidup di rumah yang tanpa toilet. 2 tahun kami harus hidup dengan kekhawatiran dan keadaan rumah yang kami sewa. Belum lagi dengan keadaan kehidupan kami. Kemudian kami melangkah dengan iman kami untuk kredit rumah bersubsidi tipe 36. Saya terus bergumul. Saya mempunyai Tuhan yang besar. Jadi saya berpikir saya juga harus punya iman yang besar. Maka saya meminta yang besar juga kepada Tuhan saya. Bukan rumah subsidi lagi yang saya mau ambil, tapi rumah di atas tipe 100. Boleh dikatakan tiap hari saya datangin rumah tersebut untuk saya berdoa di sana agar rumah itu boleh menjadi milik kami dengan cara Tuhan. Kami melangkah dengan kemustahilan dan Tuhan menuntun kami dengan mujizat-mujizatnya. Kami berhasil mengambil rumah dengan cara kredit dan lebih luar biasanya lagi, kredit rumah yang harus kami bayar itu melebihi gaji bulanan suami saya. Tapi Tuhan selalu punya caranya yang ajaib untuk menolong kami. Tak habis-habisnya kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Melalui gembala kami, Tuhan membukakan jalan untuk kami boleh mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Gembala kami menyarankan dan memberi dukungan kepada saya agar saya boleh memulai usaha kecil-kecilan untuk menopang keuangan suami dan keluarga, yaitu dengan cara menjual kue dari rumah ke rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus melalui semuanya itu, melalui gembala kami, melalui usaha jualan kue dan pekerjaan suami, kami boleh bertahan di tengah badai hidup kami. Anak-anak kami boleh bertumbuh dan bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami berdua sangat bersyukur dikaruniai anak-anak yang pintar secara akademik dan mendapat beasiswa dari sekolah mereka. Anak perempuan kami berhasil menjadi dokter dan sekarang sudah menikah dengan seorang dokter juga, dan dikaruniai seorang putra yang pintar dan lucu. Puji Bapa Yahweh, putra sulung kami berhasil menyelesaikan S1 di salah satu universitas ternama yang ada di Surabaya. Dan berselang setelah S1-nya, dia boleh mendapatkan pekerjaan di Bank Indonesia. Puji Bapa Yahweh, putra bungsu kami yang sekarang masih bersekolah dapat sekolah salah satu sekolah terbaik di Pontianak. Puji Bapa Yahweh, saat ini kami bersyukur, saat ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh dan dengan setia beribadah di gereja di mana Tuhan telah menetapkan kami di sana, yaitu Gereja YHS Philadelphia Serdang yang digembalakan oleh Pastor Jurkainan Sarip dan Ibu Sri Trisnanti.